sini saya sedang mencari mesin bubut. Apa sih mesin bubut itu? Nah, mesin bubut itu adalah mesin kerja atau mesin pemahat yang digunakan pada perusahaan-perusahaan untuk bekerja dengan cara menyayat. Mesin bubut ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu mesin biasa dan juga mesin bubut CNC. Di sini saya akan menjelaskan part mesin bubut. Yang pertama itu ada kecepatan. Yang pertama itu ada headstock. Di headstock ini ada kecepatan untuk mengatur roda kerja, ada kecepatan untuk mengatur cepatnya atau lambatnya roda kerja. Yang ini ada mengatur maju mundurnya benda kerja. Yang ini ada untuk cooler ini untuk mengeluarkan air cooler dan memberhentikan air cooler. Ini ada tombol emergency supaya untuk memberhentikan benda kerja jikalau itu terjadi kecelakaan. Nah, yang kedua itu ada cengkraman kacang. Nah, ini berfungsi untuk menahan benda kerja biar benda kerja tersebut tidak rusak dan juga tidak jelek. Yang ketiga itu ada ini gigi cengkraman. Gigi cengkraman itu untuk menahan benda kerja juga biar benda kerja tersebut tidak gagal dan rusak. Di sini ada pelindung untuk kita melihat benda kerja yang sedang kita kerjakan jikalau di tempat kerja kita tidak terdapat kacamata pelindung. Nah, seterusnya ada toolpost. Toolpost ini gunanya untuk menaikkan dan menurunkan benda kerja yang mau penjepit yang mau kita jepitkan seperti ini. Ini donggar, ini bisa dikencangkan. Nah, sini ratan atas. Ratan atas itu gunanya untuk mengatur suhu benda. Suhu yang sedang kita kerjakan seperti ini. Ini bisa dimajukan dan juga dimundurkan. Saya melanjutkan penjelasan saya tadi. Ini adalah eretan melintang. Ini berfungsi. Eretan melintang ini sama berfungsi sama eretan atas untuk memajukan benda, tapi bedanya ini sumbu, ini untuk menghabiskan benda seperti ini. Maju, mundur. Eretan bawah. Eretan bawah ini berfungsi untuk kita memajukan benda kerja, untuk kita memajukan benda kerja. Terus di sini ada cooler. Cooler ini fungsi untuk kita mengeluarkan cairan pendingin untuk supaya terjaga suhunya. Yang tepatnya itu di sini. Matikan off-nya. Ini ada lampu untuk kita penerangan benda kerja kita supaya kita tetap fokus pada benda kerja kita. Di sini ada tailstock atau kepala lepas. Ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang sedang dikerjakan seperti tools pemahat. Di sini bisa ditambah dikuranginya benda kerja tersebut. Nah, di sini benda ini bisa dimaju mundurkan. Ini bisa dijepit juga supaya benda kerja tersebut tidak goyang-goyang dan presisi. Yang kedua itu ada menjepit benda kerja yang menjepit pengunci yang kita kerjakan supaya presisi. Nah, selanjutnya itu ada ampere. Dan ini adalah struktur utama dan dasar bagian mesin bubut untuk menopang seluruh komponen mesin lainnya seperti headstock, cang, tailstock dengan tailstock. Nah, fungsinya adalah menahan gaya hasil yang dihasilkan saat operasi bubut dan menjaga kestabilan mesin bubut. Dan juga dilengkapi jalur rel, untuk memungkinkan penerapan silinder dan tailstock secara presisi dan keselamatannya. Seperti itu.
mesin bubut adalah bagian penting yang berfungsi untuk mengubah gerak putar menjadi gerak uliran dengan ketelitian tinggi yang digunakan untuk menggunakan eratan frame. Secara otomatis presisi komponen ini sangat krusial untuk proses pemotongan ulir karena mampu mengontrol gerakan alat potong, membantu menciptakan dimensi yang akurat pada benda kerja. Nah, selanjutnya itu ada cipen. Cipen ini berguna untuk menampung bekas-bekas benda kerja kita. Ketika kita sedang menggunakan benda kerja tersebut, kan benda kerja tersebut akan mengikis. Mengikisnya seperti partikel-partikel kecil yang ada di sini, supaya partikel-partikel tersebut tidak mental kemana-mana dan juga tetap bersih berada di sini. Ini juga berfungsi untuk menampung air cooler supaya air cooler tersebut tidak tumpah ke lantai supaya kita tidak terpeleset. Dan juga di sini ada rem. Rem ini berfungsi untuk kita memberhentikan benda kerja yang kita kerjakan supaya benda tersebut berhenti sesuai keinginan kita dan benda tersebut presisi dan tidak rusak. Nah, terakhir juga ada monitor. Mungkin ada juga keunggulan mesin bubut, yaitu satu, mampu menghasilkan berbagai bentuk benda kerja dengan presisi tinggi. Yang kedua, dapat digunakan pada berbagai jenis material seperti logam, kayu, plastik, tembaga. Fleksibel. Yang ketiga adalah fleksibel, dari pekerjaan sederhana hingga kompleks. Yang keempat, menjadi dasar dalam industri manufaktur. Ada juga keterbatasan mesin bubut, yaitu satu, membutuhkan operator yang terampil pada mesin konvensional. Mesin konvensional itu mesin yang bukan mesin otomatis. Yang kedua itu waktu pengerjaan lebih lama dibanding mesin CNC untuk produksi massal. Yang ketiga itu biaya investasi mesin CNC relatif mahal. Yang keempat itu ukuran benda kerja dibatasi oleh kapasitas mesin. Nah, kesimpulannya, mesin bubut merupakan mesin perkakas yang sangat penting dalam dunia pemesinan karena kemampuannya membentuk benda kerja berbentuk sidris, turis maupun ulir dengan presisi yang tinggi. Adalah alat potong atau pahat pada mesin bubut. Yang pertama itu pahat HSS, High Speed Steel, cocok untuk digunakan pemotongan ringan hingga sedang, mudah diasah. Yang kedua itu pahat Carbida, Crane Tool, lebih keras daripada HSS, cocok untuk produksi massal. Yang ketiga itu pahat keramik, digunakan untuk material keras dengan kecepatan tinggi, umumnya untuk finishing. Yang keempat itu insert, sisipan, pahat berbentuk sisipan yang bisa diganti, hemat waktu karena tidak perlu diasah. Seterusnya ada jenis-jenis operasi pada mesin bubut. Yang pertama itu phrase, meratakan ujung benda kerja. Yang kedua itu touring, membubut sidris luar. Yang ketiga itu boring, membubut sidris dalam. Yang keempat itu parting off, memotong. Yang kelima itu grooving, membuat alur. Yang keenam itu threading, membuat ulir. Yang ketujuh itu taper touring, membuat turis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk mesin bubut.